Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Sadarkah Anda bahwa kita sudah memasuki pertengahan bulan Agustus dan kurang lebih 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Mungkin ada banyak hal yang sudah kita lalui, hal-hal baik, hal-hal yang tidak baik, semuanya menjadi pengalaman yang mengajarkan kita untuk menjalani hidup selanjutnya. Apalagi dengan situasi pandemi saat ini, kita pasti belajar banyak. Ya, Anda dan saya adalah orang-orang yang hebat karena kita mampu bertahan di tengah situasi yang sulit ini. Saya menyadari betul bahwa ada peranan yang sangat penting dari orang-orang di sekitar kita yang membuat kita mampu melewati hari-hari kita yang sulit. Dan mereka yang ada bersama Anda, baik di waktu suka maupun di waktu duka, mereka layak dikatakan sebagai teman atau sahabat Anda. Ada sebuah jokes yang berkata, jika kamu mau melihat siapa temanmu sesungguhnya, terpaparlah COVID. Tapi jangan anggap ini serius, ini hanya lelucon. Tetapi maknanya adalah apakah mereka benar-benar teman sejati kita akan ada ketika kita sedang mengalami kesulitan, masalah, atau duka cita. Minggu lalu saya menyampaikan ada 3 poin dari Golden Rules persahabatan. Saya akan mereview kembali dengan singkat. Yang pertama, investasikan waktu Anda. Membangun persahabatan perlu usaha, karena persahabatan tidak terjadi secara kebetulan dan tidak terjadi secara instan. Yang kedua, dapatkan kepercayaan mereka. Karena kepercayaan adalah dasar dari persahabatan. Anda tidak akan memberikan kepercayaan kepada semua orang yang Anda temui, tapi hanya kepada sahabat Anda bisa mempercayakan sesuatu kepadanya. Dan yang ketiga, mendengar dengan empati. Anda tidak bisa mengasihi orang lain tanpa mendengarkan mereka. Mendengarkan artinya mengenal dan memahami sepenuhnya siapa sahabat Anda. Jika Anda terlewatkan dengan 3 poin ini, Anda bisa cek kembali dalam video khotbah di minggu lalu. Alright, mari kita lihat 3 poin lainnya, Golden Rules dari persahabatan. Yang keempat, terima kekurangan mereka. Kita semua mempunyai kekurangan. Mungkin kita mempunyai kekurangan fisik. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Atau mungkin kita punya masa lalu yang tidak baik. Atau mungkin kita punya kelemahan-kelemahan. Atau mungkin kita pernah melakukan dosa. Kita semua mempunyai kekurangan. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Roma 15 ayat 17 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di dalam pertemanan atau Anda yang mengenal seseorang dengan cukup lama, Anda akan mengenal karakter atau sifat yang sering membuat Anda sebel. Kabar buruknya, mereka tidak akan pernah berubah dari karakter atau sifat itu. Mungkin Anda berharap teman Anda bisa meninggalkan karakter atau sifatnya itu. Mungkin Anda sudah coba menegur dan menjelaskan mengenai karakter atau sifatnya itu, tetapi mereka tidak akan pernah berubah. Saya punya seorang teman yang memiliki temper cukup tinggi. Kalau ngobrol sama dia tuh rasanya kayak lagi marah-marah terus. Kalau ngomong selalu pakai nada tinggi. Saya tahu orang lain banyak yang tidak suka dengannya, karena gaya ngomongnya yang selalu seperti marah-marah. Tetapi karena saya sudah cukup mengenalnya, saya tahu bahwa sebenarnya dia adalah orang yang sangat peduli dengan orang lain. Dan cara dia mengekspresikan rasa pedulinya adalah dengan memarahi orang tersebut. Apakah saya bisa merubahnya? Tidak. Apakah saya bisa menegur dan memintanya untuk tidak marah lagi? Enggak juga. Yang bisa saya lakukan adalah mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya, tanpa syarat. Pusatkan pada hal-hal baik yang ada pada mereka, kemudian rayakan hal-hal positif dari mereka. Saat Anda mengalami goncangan di dalam pertemanan Anda, biarkan hal itu lewat. Anda tidak perlu menyimpan dendam. Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Mari kita lihat poin yang kelima. Rayakan keberhasilan dan berbagi kegagalan. Kedua hal ini penting sekali ada di dalam persahabatan. Ketika kita melihat teman atau sahabat kita berhasil, kita perlu merayakannya seperti cheerleader yang memberi semangat. Seperti itu juga seorang sahabat akan bersuka cita bersama dalam merayakan keberhasilannya. Jangan cemburu. Saya yakin orang yang cemburu kepada keberhasilan temannya, dia bukan teman sesungguhnya. Dan yang sama pentingnya juga, yaitu ketika mereka gagal. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita,
dan menangislah dengan orang yang menangis. Firman Tuhan dengan sangat clear mengatakan hal ini. Bukan hanya pada saat mereka bahagia, kita ada bersama-sama dengan mereka, tetapi ketika mereka mengalami masalah, ketika ada duka cita, kita harus ada bersama dengan mereka juga. 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Dan ini poin yang keenam, mengangkat potensi terbaik mereka. Sebagai seorang sahabat, kita perlu membantu mereka untuk menjadi orang hebat, menemukan potensi mereka yang mungkin saja mereka tidak tahu sebelumnya. Mereka menemukan potensi terbaik mereka dan Anda juga akan menemukan potensi terbaik Anda karena mereka. Hidup kita akan menjadi kaya, penuh, dan semakin dewasa bersama-sama dengan mereka. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebuah pepatah mengatakan, cermin yang terbaik yaitu sahabat lama Anda. Mereka yang akan menjaga Anda untuk tetap jujur. Perhatikan hal-hal ini. Sahabat yang sejati akan mengasihi Anda. Bahkan mereka akan berbicara dengan keras untuk menyuarakan kebenaran. Sahabat yang sejati tidak akan takut pada resiko tertolak demi menolong sahabatnya. Dan sahabat yang sejati lebih peduli akan masa depan Anda daripada perasaan Anda. Ingat dengan cerita mengenai teman saya tadi yang suka berbicara dengan nada tinggi? Sebenarnya ia adalah seorang yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ia marah karena ia tidak mau teman-temannya mengalami hal yang tidak baik. Amsal 24 ayat 26 katakan, jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan sejati. Terkadang sebagai seorang teman, Anda harus bisa berkata kepada mereka, biar mungkin kata-kata saya terlalu keras, tetapi saya tetap akan ingatkan kamu untuk jangan lakukan itu. Kenapa? Karena saya peduli dengan kamu. Kita tahu bahwa mungkin agak sulit diterima teguran kita. Tetapi Anda sudah melakukan bagian Anda sebagai seorang teman yang akan selalu ada di samping dia. Anda tidak sedang meninggalkan dia, tetapi Anda sedang berada di sampingnya untuk memberikan masukan-masukan, meskipun harus dalam bentuk yang lebih tegas. Amsal 27 ayat 4-5, teguran secara terang-terangan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik dilukai oleh seorang sahabat daripada mendapat ciuman seorang musuh. Sekeras apapun teguran dari seorang sahabat, tujuannya adalah merangkul. Pada kesimpulan dari Golden Rules persahabatan yang kita bahas ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti yang kita ketahui, hampir semua orang sedang berjuang untuk mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Perjuangan bersama-sama akan jauh lebih maksimal. Saya jadi terpikir, bagaimana negara kita ini bisa merdeka kalau bukan karena orang-orang yang bersatu dan berjuang. Dan saat ini saya mau challenge Anda. Ayo kita lakukan sesuatu untuk teman atau untuk sahabat Anda. Anda bisa menghubungi teman-teman Anda, bisa lewat telepon, atau mungkin lewat media sosial. Anda bisa tanyakan kabar mereka jika sudah lama Anda tidak berkomunikasi dengan mereka. Atau jika Anda tahu mereka saat ini sedang sakit, Anda bisa mengirimkan sesuatu untuk mereka, mungkin makanan atau buah-buahan. Tujuannya adalah Anda menunjukkan sikap Anda sebagai seorang teman atau sahabat yang peduli dan mengasihi mereka.